Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatur Rahman Zainul dari MIF golongan D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan teknologi informasi pada e-bisnis. Mungkin di zaman sekarang ini yang disebut dengan sebagai zaman milenial, banyak sekali penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada e-bisnis. Tetapi tetap saja masih ada sebagian orang yang mengetahui apa itu e-bisnis. Apakah e-bisnis bisa efektif dijalankan? Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-bisnis, bagaimana teknologi informasi bisa berjalan pada e-bisnis, lalu apa manfaat yang didapatkan dari e-bisnis. Ada beberapa topik pembahasan yang akan saya jelaskan, diantaranya adalah pertama, pengertian e-bisnis, kedua, aplikasi e-bisnis, ketiga, bentuk e-bisnis, keempat, visi dan prospek membangun e-bisnis, kelima, tahapan pembentukan e-bisnis, keenam, manfaat e-bisnis, ketujuh, hambatan e-bisnis, delapan, kelebihan e-bisnis, 9, kelemahan e-bisnis, dan yang terakhir, ke-10, contoh penerapan e-bisnis. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Secara istilah kedengarannya sama, tetapi secara teknis sebenarnya berbeda. Keduanya memang memiliki huruf E yang mengindikasikan penggunaan elektronik dalam pengembangan proses bisnis. Namun secara definisi, e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis, tetapi tidak semua e-bisnis berarti itu e-commerce. Maksudnya adalah jika dibandingkan antara e-commerce dengan e-bisnis, e-commerce memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, di mana ini adalah sub perangkat dari e-bisnis. Sedangkan e-bisnis memiliki ruang lingkup yang sangat luas, di mana penggunaan teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil, memberikan dampak yang besar kepada bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, ada 4 aplikasi yang menjadi pendukung bagi penerapan e-bisnis. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem ini sebagai pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management. Sistem ini real time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Selanjutnya yang ketiga, EAI atau Enterprise Application Integration. EAI ini merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Yang terakhir, SCM atau Supply Chain Management. Manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Bentuk e-bisnis. Mungkin kalian pernah mendengar tentang B2C, B2B, dan seterusnya. Semua itu merupakan bagian dari bentuk dari e-bisnis. Di sini ada beberapa hal terkait bentuk-bentuk e-bisnis. Yang pertama adalah B2C atau Business to Consumer. B2C adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang dan jasa. Maksudnya adalah bisnis yang ditujukan secara langsung ke konsumen tanpa melalui tahap agen atau semacamnya. Saya contohkan misalnya seperti G-Store aksesoris dan Asus Store. Yang kedua, B2B atau Business to Business. B2B adalah transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya. Maksud dari sini adalah transaksi yang dilakukan antara pembisnis dengan pembisnis. Transaksinya itu sendiri bisa berupa barang dan jasa, informasi, dan konsultasi. Contohnya bisa seperti PT Krakatau Steel dan Unilever. Ketiga, C2C atau Customer to Customer. C2C adalah sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau transaksi antara konsumen
untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. C2C merupakan model e-commerce yang telah menjamur di Indonesia. Contoh dari website C adalah Carmudi dan Puali.com. Yang keempat, C2B atau Consumer to Business. C2B adalah jenis e-commerce dengan kembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional, yang meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut, dan melakukan transaksi. Untuk contohnya, bisa berupa Google Play dan MBT. Yang kelima, G2B, Government to Business. G2B adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Yang keenam, B2G, Business to Government. B2G sama dengan B2B, disebut sebagai definisi pasar, pemasaran sektor publik, yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi berbasis web dan lainnya. 7. G2G atau Government to Government. G2G adalah interaksi antara pemerintah dengan pemerintah lain untuk memperlancar kerjasama antar negara. Ada beberapa visi sekaligus prospek dalam membangun e-bisnis yang menjadi sukses. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas, perluasan pasar, dan masuk era persaingan global. Berikut berupa tahapan-tahapan dalam pembentukan sistem e-bisnis. Yang pertama, mendayagunakan komputer secara personal. Yang dimaksud di sini adalah jaringan komputer dan internet harus seoptimal mungkin. Yang kedua, membangun halaman web. Web merupakan salah satu wadah di mana e-bisnis dapat dijalankan, maka oleh sebab itu dibuat web dari e-bisnis. Yang ketiga, membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Pembangunan sistem informasi ini dapat meliputi kegiatan merancang aliran data, prosedur pengolahan, dan aliran informasi. Untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi yang sesuai, guna untuk mendapatkan keunggulan dalam berkompetisi. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Sistem informasi ini diharapkan mampu menghubungkan antar platform sistem informasi seperti arsitektur, komputer, sistem operasi, atau bahasa pemrograman. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh pelaku bisnis dan juga oleh pengguna atau konsumen. Manfaat bagi pelaku usaha sendiri diantaranya adalah memperpendek jarak, perluasan pasar, biaya yang terkendali, efisien, dan cash flow terjamin. Sedangkan manfaat bagi konsumen sendiri adalah efektif, biaya yang terkendali, aman secara fisik, harga murah, dan fleksibel. Beberapa hambatan yang menjadikan sebuah tantangan dalam mengimplementasikan e-bisnis. Yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Yang kedua, harga yang tidak bisa ditawar. Ketiga, jasa pengiriman pos masih memerlukan pembenahan sehingga proses pengiriman terlalu lama sampai kepada tangan pembeli. Sarana dan prasarana masih belum memadai. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai dengan baik dan benar tentang konsep dan implementasi teknologi ini. Adanya tindak kejahatan penyalahgunaan kartu kredit. E-bisnis masih dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sulit digunakan, perbedaan platform antar perusahaan, perubahan pola konsumen yang menjadi aktif. Maksud di sini adalah etika dan moralitas e-bisnis belum mendapatkan tempat yang tepat sehingga banyak disalahgunakan menjadi penjajahan bisnis yang lain. Ke-10, penjualan dan pembeli masih menunggu sampai sistem e-bisnis stabil dan aman. Berikut kelebihan yang didapatkan dari penggunaan e-bisnis. Yang pertama, akses mudah. Maksud di sini adalah akses agar bisa berhubungan dengan konsumen, pembisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang baik dan memadai. Yang kedua, menghemat waktu.
Jika bisnis yang dilakukan pada umumnya harus pergi ke tempat konsumen maupun rekan-rekan bisnis lainnya untuk melakukan transaksi maupun kerjasama, maka berbeda dengan e-bisnis. Segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online di internet. Ketiga, lebih tepat sasaran. Maksudnya di sini adalah para peminat bisnis yang kita usahakan akan datang kepada kita, sedangkan yang tidak berminat tidak perlu mengindahkan iklan yang kita buat sebagai pebisnis. Yang terakhir, dari kelebihan adalah tidak membutuhkan modal besar. Di sini terdapat beberapa kelemahan pada e-bisnis, yaitu tidak adanya pertemuan dengan konsumen secara langsung. Salah satu kelemahan dari e-bisnis yaitu tidak adanya akses antara pebisnis dengan konsumen. Agar bisa terjadi tatap muka secara langsung, mereka harus membuat kesepakatan untuk bertemu. Kedua, resiko penipuan lebih tinggi dibanding bisnis lainnya. Karena tidak ada pertemuan antara pebisnis dengan konsumen, maka akan sering terjadi penipuan jika konsumen atau calon pebisnis kurang pengetahuannya mengenai seluk-beluk bisnis internet. Di sini ada contoh perusahaan yang menerapkan bisnis, yaitu AirAsia. AirAsia merupakan maskapai penerbangan yang terdepan di Asia yang didirikan dengan impian untuk membuat semua orang dapat terbang dengan pesawat. Sejak 2001, AirAsia telah meningkatkan posisinya menjadi yang terbaik di dunia. Dengan jaringan rute yang membentang di lebih dari 20 negara, AirAsia terus membangun jalur menuju penerbangan berbiaya hemat dengan solusi inovatif. Proses yang efisien dan pendekatan terhadap dunia bisnis yang penuh dengan semangat. Bersama dengan perusahaan rekanan Asia X, Thai Asia, dan Indonesia AirAsia. AirAsia siap membawa konsep terbang dengan biaya hemat ke level yang baru. Dengan menciptakan brand ASEAN yang diakui secara global, mencapai tarif terhemat sehingga semua orang bisa terbang dengan AirAsia. Mempertahankan produk berkualitas tinggi, menggunakan teknologi untuk mengurangi pembiayaan dan meningkatkan kualitas layanan. AirAsia memfokuskan dirinya untuk penerbangan berbiaya hemat. Untuk penerbangan jarak jauh, AirAsia menyediakan jaringan titik ke titik dan frekuensi tinggi untuk bisnis layanan jarak jauh. Efisiensi biaya AirAsia bersumber dari langkah mempertahankan armada penerbangan yang sederhana dan jaringan rute yang didasarkan pada bandara berbudget hemat. Untuk penerapan e-bisnis pada AirAsia, penggunaan internet sebagai bisnis model inti dalam perusahaan juga bisa dikenal dengan e-bisnis. Melalui airasia.com, maka customer hanya perlu mengakses situs dari airasia.com. Untuk melakukan tiket pesawat, bahkan bisa lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan reservasi untuk hotel dan berbagai paket menarik yang ditawarkan oleh airasia.com. Dengan sistem e-bisnis tersebut, AirAsia dapat melakukan efisiensi biaya seperti komisi untuk travel agent, dan juga AirAsia tidak perlu membuat sistem human resource sebanyak pada perusahaan penerbangan lainnya. E-bisnis yang diterapkan AirAsia termasuk dalam aplikasi B2C atau Business to Consumer, di mana aplikasi ini ditujukan agar konsumer dapat langsung berhubungan dengan pihak perusahaan tanpa harus melalui perantara atau travel agent. Seperti sistem reservasi konversional. Penerapan e-bisnis pada AirAsia memberikan berbagai keuntungan baik untuk pihak perusahaan maupun bagi pihak customer. Contoh perusahaan lain yang menerapkan e-bisnis. Yang pertama, www.kaskus.use. Kedua, .tokobagus.com. Dapat disimpulkan bahwa e-bisnis adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan bisnis kita atau memulai sebuah bisnis baru, di mana kemudahannya membuat kita tidak perlu harus ke sana kemari hanya untuk bertemu dengan orang lain dan membayar uang jutaan rupiah hanya untuk menyebarkan dan memberitahukan orang-orang kalau kita mempunyai bisnis. Di masa yang serba digital dan akses informasi yang semakin cepat telah mengubah paradigma dalam berbisnis. Bisnis yang dikelola secara tradisional akan mengalami beberapa permasalahan yang tidak dapat efektif berkembang. E-bisnis memudahkan kita
dalam manajemen dan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengejaan kata dan penyusunan terkait materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.